Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahma dengan NIM 203117033. Saya perwakilan dari kelompok 12 yang akan membahas mengenai teknik penilaian proses dan hasil belajar dalam penerapan kurikulum PAI, SLTP, MTS atau SMP, dan SLTA, SMA, SMK, dan MA. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian kurikulum PAI, dan pengertian penilaian. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum menurut konsepsi yang baru adalah semua pengetahuan, kegiatan-kegiatan, atau pengalaman-pengalaman belajar yang diatur dengan sistematis yang diterima peserta didik untuk mencapai suatu tujuan. Secara tradisional, kurikulum dapat diartikan sebagai mata pelajaran di sekolah. Sedangkan definisi kurikulum yang populer yaitu segala sesuatu pengalaman peserta didik di sekolah yang berada dalam bimbingan lembaga. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum PAI. Pengertian kurikulum PAI adalah suatu komponen pendidikan agama yang berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan menunjang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Maka dibutuhkanlah kurikulum sebagai alat yang memilih berbagai fungsi untuk terwujudnya final destination dari pendidikan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengertian penilaian. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengertian kurikulum PAI, dan pengertian penilaian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Andriani dengan NIM 203111708. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian proses dan hasil belajar. Nah, yang pertama itu ada penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Teknik penilaian sikap ada beberapa, yaitu yang pertama ada sikap spiritual. Penilaian sikap spiritual atau KI1 antara lain yang pertama ada ketaatan beribadah, yang kedua berperilaku syukur, yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan yang keempat toleransi dalam beribadah. Sikap spiritual tersebut dapat ditambah sesuai karakteristik satuan pendidikan. Nah, kemudian yang kedua ada sikap sosial. Nah, penilaian sikap sosial atau KI2 meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Lestari dengan NIM 20300117030 MPI 2. Di sini saya dari kelompok 12 akan melanjutkan materi dari pembahasan teknik penilaian proses dan hasil belajar dalam penerapan kurikulum PAI, SLTP, SMP atau MTS, dan SLTA, SMA, MA, dan SMK. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang yang poin ketiga, penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar, aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Di sini semua kompetensi dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, penilaian proyek atau portofolio. Kemudian teknik penilaian yang digunakan sebagai berikut. Penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu teknik proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian
terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, penyajian data, dan pelaporan. Kemudian yang ketiga itu portofolio, di mana portofolio dapat berupa kumpulan dokumen dan teknik penilaian. Portofolio sebagai dokumen merupakan kumpulan dokumen yang berisi hasil penilaian prestasi belajar, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif atau integratif dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, hal-hal yang diperhatikan dalam penggunaan penilaian portofolio sebagai berikut. Yang pertama itu karya asli peserta didik. Kemudian yang kedua, saling percaya antara guru dan peserta didik dalam proses penilaian. Yang ketiga, kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Yang keempat, milik bersama antara peserta didik dan guru. Kemudian yang kelima, kepuasan. Yang keenam, kesesuaian. Yang ketujuh, penilaian proses dan hasil. Yang kedelapan, penilaian dan pembelajaran. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.